كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ananda Agil Ali. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa Allah berikan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah kedatangan Al-Ustaz Saikhul Bashir. Ahlan Ustaz. Melangkah kepada acara berikutnya yaitu sambutan oleh Direktur Rumah Quran At-Thayyibah kepada Ustazatuna Al-Ustazah Hajah Khairiyah Ikrimah LCMAG. Kami persilahkan. Mohon maaf, Uma Khalid sepertinya belum terdengar suaranya. Oke, pada Ustazah Khairiyah Ikrimah. Sepertinya ada sedikit gangguan, bisa dites lagi, Uma? Cek apa sudah terdengar suaranya? Oke, alhamdulillah sudah terdengar, Uma. Tafadholi. Ya, Masya Allah ya, luar biasa kajian virtual begitu banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat Thayyibah dimanapun berada, yang hari ini pada malam hari ini bisa mengikuti kajian bulanan kita di yang memang setiap bulannya kita adakan ya. Jadi kajian bulanan ini memang setiap bulan kita adakan agar sahabat Thayyibah dimanapun berada bisa merasakan manfaat dari adanya Rumah Quran At-Thayyibah itu. Dan juga selamat datang saya ucapkan dan jazakumullah khairan kepada Ustadz Saikhul Bashir yang pada malam hari ini berkenan untuk menyampaikan materi bersama kita di Rumah Quran At-Thayyibah. Ahlan wa sahlan. Jadi sahabat Thayyibah sekalian,
Rumah Quran At-Thaibah ini berdiri atas dukungan umat ya, maka kami ingin semua dapat merasakan manfaat keberadaan At-Thaibah bukan hanya kepada santri ya yang mondok di sini, tapi juga manfaatnya kita harapkan dapat dirasakan oleh sahabat Thaibah dimanapun berada. Maka salah satu cara agar bisa mewujudkan tujuan itu adalah dengan mengadakan kajian virtual ini ya, Masya Allah ini ada yang dari Lampung, dari Sulawesi Barat ya, Sumatera Barat, Masya Allah jauh-jauh, tapi kita dipersatukan di sini di kajian Rumah Quran At-Thaibah untuk sama-sama mengkaji ilmu Al-Quran ya, Masya Allah. Kemudian Ustadz Syekhul Basir ya, beliau ini adalah keluarga hufaz semua nih, Masya Allah. Saya dengan Ustadz Syekhul Basir belum pernah bertemu, tapi alhamdulillah dengan kakak beliau ya Ustadzah Maryam Qunitat, belum lama ini kita bertemu karena wasilah dari kegiatan At-Thaibah juga, yaitu Quranic Super Camp. Ya, Masya Allah, kita dipersatukan juga dengan Al-Quran. Baik sahabat sekalian, saya tidak memperbanyak kalam karena tentu sahabat semua di sini ya luar biasa. Hari ini peserta kita ada 211 dan sepertinya masih terus bertambah ya Zah ya. Ya, Uma. Ingin mendengarkan materi ya dari Ustadz Syekhul Basir, jadi saya hanya sedikit sambutan saja dan mengingatkan kepada sahabat semua bahwa kedekatan kita dengan Al-Quran itu jangan dibatasi hanya sebatas menghafalnya gitu ya. Jangan kita merasa puas jika kita sudah selesai menghafalkannya 30 juz kemudian kita lupakan, iya jangan, tidak boleh seperti itu karena Al-Quran dalam diri manusia itu ibarat rem dalam kendaraan ya. Kita semua tahu, bayangkan jika kendaraan kita tidak ada remnya maka berkendara tidak akan aman. Begitu juga kita sebagai manusia, jika tidak ada Al-Quran di dalam hati kita, dan kita tidak mengimani Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebenar-benarnya pedoman kehidupan, maka kita menjadi tidak memiliki rem. Semua akan berlalu hanya sekehendak keinginan kita, nafsu kita gitu. Tapi kalau ada Al-Quran dalam hati kita, saat kita ingin melakukan maksiat, kita menjadi ingat bahwa ada Al-Quran di sini, maka Al-Quran tidak akan ingin disatukan dengan perbuatan maksiat. Jadi kita bisa menjaganya gitu. Kita bisa menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita gitu, sehingga kita bisa tetap berada di jalan kebaikan. Nah, dan tema yang kita ambil hari ini adalah adakah Al-Quran dalam resolusi 2023 ya, karena ini masih awal tahun ya, Masya Allah. Biasanya kita di awal tahun tuh bikin list ya, 2023 sarjana, 2023 nikah misalkan, atau 2023 punya NMAX atau apa gitu, pokoknya keinginan duniawi lah, Masya Allah. Tapi coba kita lihat adakah Al-Quran di dalam resolusi 2023 kita ya, atau jangan-jangan Al-Quran ini kita dekatkan ya hanya ketika Ramadan saja ya, Masya Allah. Tapi Ramadan selesai Al-Quran digantung di atas pintu, nggak ketemu lagi selama sampai Ramadan selanjutnya. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan ada Al-Quran di dalam resolusi 2023 dan dengan adanya materi ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai tujuan hidup kita, seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Selamat menyimak para sahabat Thaibah ya, dimanapun berada. Semoga teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Syekhul Basir dengan baik ya, karena ini adalah kesempatan yang jarang sekali ada ya, Masya Allah. Kemudian disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, barangkali ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, nah mumpung dengan pakarnya, jadi harus kita simak baik-baik seperti itu. Baik sahabat Thaibah, di mana berada, salam kenal dari saya. Semoga kita terhubung kembali silaturahimnya dan bisa dikumpulkan juga di jannahnya. Amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Uma Khalid atau Ustazah Karima atas sambutannya. Semoga dengan sambutannya ini kita bisa lebih semangat. Baik, memasuki acara ketiga, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi, yaitu dengan tema 2023 adakah Al-Quran dalam resolusimu oleh Ustadz Syekhul Basir. Sebelum sebelum kita menyimak pemaparan beliau, izinkan kami untuk membacakan kurikulum vitae dari Al-Ustadz Syekhul Basir.
Baik, beliau lahir di Jakarta pada 10 Januari 1996. Adapun untuk alamatnya sekarang yaitu di Tapos, Depok, Jawa Barat. Kemudian, Masya Allah, di sini banyak sekali riwayat pendidikan dan prestasinya. Dimulai dari SD, yaitu di MI Pesantren, beliau menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Yanbu'ul Quran di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2005. Kemudian lanjut lagi di SDIT Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan pada tahun 2008. Dilanjutkan SMP SMA di PPT Darul Quran Mulia Bogor. Kemudian lanjut ke S1 Syariah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud atau di Lipia, Jakarta. Kemudian masih dengan riwayat S1-nya dengan banyak lembaga seperti di Islamic Tufts, di Sekolah Pemikiran Islam. Kemudian beliau juga telah mengambil sanad hafalan Al-Quran 30 juz, Hafs an Asim min Syatibiyah kepada para doktor dan masyayikh di Lipia, Jakarta. Kemudian beliau juga sudah atau telah menghatamkan dan menghafal kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan masih banyak sekali di sini matan beliau, ada juga menghafal kitab akidah, kemudian menghafal kitab hadis, manzumah. Kemudian untuk pasca kuliahnya, kegiatan setelah kuliahnya beliau juga mengikuti kegiatan English course di Pare, kemudian mengambil banyak sanad lagi, hafalan Al-Quran 30 juz kepada para masyayikh ternama, seperti di sini ada Syekh Al-Muhaqqiq, Al-Mudaqiq, Muhammad Tamim Az-Zu'bi Al-Maqari. Kemudian beliau menghafal juga sanad hafalan matan Alfiyah, kemudian beberapa mutun tajwid. Kemudian di sini banyak sekali sanad hafalan kitab tajwid Manzumah At-Tuhfah As-Samanudiyah Ibrahim As-Samanudi. Kemudian antara riwayat penghargaan beliau mulai dari kancah nasional hingga internasional, seperti bisa kita lihat di sini. Pertama pada tingkat ASEAN Pasifik, MHQ 30 juz, penyelenggaraannya oleh Kedutaan Arab Saudi pada tahun 2014 dan meraih ranking kedua. Dan di sini banyak juga prestasi-prestasi seperti MFQ Cerdas Semat Al-Quran di Jeddah, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Mekah, Madinah, seluruh penjuru Nusantara. Riwayat pengalamannya pun Masya Allah sekali, mulai dari editor buku, kemudian imam dan khotib di Masjid Raya Sumatera Barat, kemudian imam tarawih Ramadan di Australia juga di Masjid Aisyah. Kemudian kami bacakan juga pengalaman beliau seperti imam dan dai Ramadan ya di Australia. Kemudian beliau juga muallim manzumah jazariyah di Al-Taqi Muyassarah. Dan seperti bisa kami lihat di sini sangat banyak prestasinya. Kemudian di Mushaf Al-Quran Syamil for Kids juga sebagai voice over. Dan terakhir sebagai atau aktif di organisasi santri Darul Quran Mulia Bogor sebagai wakil ketua umum. Nah, insya Allah di sini hampir 4 halaman lebih dan masih banyak prestasi yang bisa jadi belum tertulis di sini dan mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dan dari banyaknya prestasi dan pengalaman ini menambah semangat untuk beresolusi pada tahun ini, terutama dengan Al-Quran yang lebih baik. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz Syaihul Bashir, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol ya Ustaz. Naam, jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi afdhalus salata wa atamut taslim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'du, hadratal mustami'in
والمستمعات، حضرة الأساتذة والأستاذات، حضرة الحفاظ والحافظات، rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang kami hormati segenap pengurus Rumah Quran At-Taibah, para ustadz dan ustadzah yang dalam hal ini dipimpin atau dikepalai oleh Ustadzah Ikrimah. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara, panitia acara kajian bulanan Rumah Quran ataupun kajian Taibah yang dalam kali ini diberikan tema 2023, adakah Al-Quran dalam resolusimu? Yang saya hormati juga karena Allah, Ustadzah moderator, yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya para hadirin dan hadirat yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah aktivitas-aktivitas yang lainnya. Mari kita sama-sama sebelum memulai segala sesuatu aktivitas yang akan kita kerjakan dalam kajian Taibah, kajian bulanan ini, kita niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luruskan kembali niat kita, kita bersihkan lagi niat kita dari kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan karunia nikmat iman, diberikan karunia nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat badan, nikmat afiat jiwa. Adanya pergantian tahun, teman-teman semuanya, dari 2022 menjadi 2023, tidak lain dan tidak bukan bagi kita seorang muslim hanyalah sebagai sarana peringatan dan juga sarana sarana perpanjangan, jadi sarana peringatan dan sarana perpanjangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana peringatan bahwa kita di tahun 2022 itu begitu banyak dosa, begitu banyak kita maksiat, begitu banyak kita berbuat fasik, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Maka Allah jadikan tahun 2023 ini sebagai peringatan. Jika di tahun 2023 ini kita masih melakukan kemaksiatan, kefasikan, dosa yang sama yang kita lakukan di tahun 2023, maka hati-hati. Barangkali di tahun inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawa kita dan kita meninggal dalam keadaan dosa yang sangat banyak dan belum sempat kita bertaubat kepada Allah. Tahun 2023, pergantian 2022 menjadi 2023 itu juga perpanjangan. Di tahun 2022 kita banyak sekali dosanya, kita banyak sekali maksiatnya sama Allah, baik yang kita sadari, yang kita tidak sadari, yang kita sembunyikan, maupun yang kita umumkan. Maka di tahun 2023 ini adalah perpanjangan buat kita. Tahun 2023 Allah memanjangkan umur kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang bertaubat? Apakah kita menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar, bermuhasabah setiap harinya, merefleksikan aktivitasnya di tahun 2022 agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun 2023. Karena Nabi SAW suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, siapakah manusia yang paling baik? Nabi SAW menjawab, manusia yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah yang umurnya itu panjang dan amal kebajikannya juga panjang. Amal kebajikannya juga banyak. Amal kebaikannya juga lestari. Lalu siapa manusia yang paling buruk wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling buruk adalah siapa yang panjang umurnya namun dia man tala umruhu wa sa'a amaluhu aw kama qala.
Ya, barang siapa yang umurnya panjang, tapi amal amal kebajikannya itu pendek. Yang lebih panjang, yang lebih banyak dia lakukan adalah amal buruknya. Ya, sehingga kita umat muslim, pribadi muslim, dengan sudut pandang kita sebagai seorang muslim yang diajarkan Al-Quran, diajarkan As-Sunnah, kita memandang bahwa pergantian tahun ini tidak lebih dari sekedar kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah, lalu apa? Memperbaiki amal kita di hari-hari yang akan datang. Itu saja. Bukan berarti tahun 2023 menjadi tahun yang keramatkah begitu ya. Menjadi tahun-tahun yang lebih baiklah karena angkanya begitu ya. Tidak. Angka itu tidak ada hubungannya dengan amal soleh kita. Angka adalah memiliki hubungan dengan pergantian hari, pergantian matahari dan bulan. Dan kita sebagai seorang muslim melihat pergantian hari dengan adanya pergantian matahari, terbit dia di timur, tenggelam dia di barat, digantikan oleh bulan. Kita sebagai seorang muslim melihatnya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah agar kita bertafakur. Maka kemudian Allah di surah Ali Imran ayat 191 mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Tadi buka di surat Al-Fatihah ya. 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 Maka kemudian Allah di surah Ali Imran ayat 190 mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian pada pergantian malam dan siang, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ayatin. Buat siapa? Liulil albab, buat orang-orang yang pintar, buat orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Apakah yang IPK-nya tinggi? Apakah yang hartanya banyak? Apakah yang lulus kuliah tepat waktu? Apakah yang paling aktif organisasinya? Atau apakah yang paling tampan, yang paling cantik, yang paling populer, yang paling banyak followersnya? Orang yang pintar dalam Al-Quran disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang pintar adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah, yadhkurunallah. Mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, di setiap kondisi. Ya. Baik ketika berdiri, qiyaman, baik ketika duduk, wa qu'udan, maupun ketika sedang tidur, wa 'ala junubihim. Ya. Jadi mereka itu mengumpulkan yang pertama adalah zikrullah. Ya, zikrullah. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat tahun ini berganti 2000 ke 2023, 2022 menjadi 2003. Dia makin banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia makin sadar umurnya berkurang, bukan bertambah. Dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam tidurnya. Lalu orang yang pintar dalam Ali Imran ayat 191 disebutkan yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia mengumpulkan perbuatan yang kedua, amaliyah yang kedua yaitu tafakkur alam. Wa yatafakkaruna fi, mereka bertafakur, mereka meneliti apa hikmah dari adanya pergantian matahari, terbit di timur, tenggelam di barat, kemudian digantikan bulan. Dia teliti itu. Dia kumpulkan itu ya, untuk kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, adanya penciptaan langit dan bumi ini itu tidak Engkau ciptakan itu dengan batil, dengan sia-sia.
Maka teman-teman semuanya, orang yang pintar dalam Al-Quran, ulul albab, orang-orang yang menggunakan otak mereka, akal pikiran mereka adalah mengumpulkan dua ini, at-tadzakur wa tafakkur. At-tadzakur itu memperbanyak ingat Allah, at-tafakkur itu memperbanyak memikirkan hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya acara-acara semacam ini, kita bertafakur, kita bertadzakur dengan pergantian tahun 2022 menjadi 2023 ini, kita niatkan dalam rangka menjadikan diri kita orang yang makin ulul albab, orang yang makin pintar, ya. Sehingga kaitan pintar itu tidak ada hubungannya dengan IQ, tidak ada hubungannya dengan posisi, tidak ada hubungannya dengan latar belakang kita. Ya, ulul albab, orang yang pintar yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah orang yang bertadzakur dan bertafakkur, ya. Orang yang bertadzakur dan bertafakkur, dia makin banyak ingat Allah, dia makin banyak memikirkan hikmah dari ciptaan Allah. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang jenius, itu adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Man dana nafsahu, bukan dikendalikan oleh hawa nafsunya, tapi dia mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang pintar juga adalah yang bisa mempersiapkan perbekalannya itu bukan untuk hari ini, apalagi untuk kemarin, untuk hari yang sudah lampau, tapi lima ba'dal maut. Dia beramal, dia berbekal untuk nanti setelah kematian. Ya, lagi-lagi Nabi SAW menekankan bahwa orang pintar itu tidak ada hubungannya dengan IQ, tidak ada hubungannya dengan popularitas, tidak ada hubungannya dengan paras, ya, apalagi dengan ranking di kelas. Kepintaran itu hakikatnya adalah sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan banyak tadzakur, dibuktikan dengan banyak tafakkur, dibuktikan dengan muraqabatullah, kita mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu yang terakhir adalah dengan memperbanyak amal soleh agar kita berbekal dengan sebaik-baiknya perbekalan setelah kita meninggal. 2023, adakah Al-Quran dalam resolusimu? Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik amal soleh yang bisa kita persiapkan nanti setelah kita meninggal. Saya izin share screen, Ustazah ya. Izinkan ya, Ustazah ya. Tafadhali Ustaz. Oke, kelihatan Ustazah ya. Ya. Nih, tidak banyak insyaallah ada banyak lah ya. Singkat-singkat aja nanti. Kita nanti mungkin lebih banyak diskusinya, tafadhal nanti. Ya. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik amal soleh. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ibnu Majah mengatakan ibadah yang paling utama setelah amal wajib buat umatku adalah ibadah membaca Al-Quran. Ya, ibadah yang paling utama setelah melaksanakan amal kewajiban kita adalah ibadah mempelajari Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim. Ya, mengapa dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya, ini ayat yang jadi ayat favorit saya dari sekian 6.000 ayat Al-Quran, tidak ada yang membuat hati saya begitu klik ya, sebagaimana Al-Hasyr 18 ini klik gitu ya. Setiap ayat Quran persis seperti dibaca untuk saya begitu ya. Ketika kita baca Al-Quran, memang sebaik-baik posisi kita adalah bacalah Al-Quran persis seakan-akan dia itu diturunkan kepadamu. Gitu. Namun ada ayat-ayat pilihan yang memang ketika kita bacanya itu kita klik sekali gitu ya. Kita klik sekali, nggak ada kayaknya ayat yang lain gitu ya, yang lebih klik daripada ayat-ayat tertentu. Nah, ini bukti dari kedekatan kita dengan Al-Quran. Nah, saya merasa begitu dekat dengan Al-Hasyr ayat 18. Allahu akbar. Ayyuhalladzina amanu taqullaha ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini singkat, padat, jelas, dan magical, ya, ajaib. Kenapa? Karena dari sekian banyak perintah takwa dalam Al-Quran, di berbagai ayat dalam Al-Quran, tidak ada perintah takwa yang terulang 2 kali dalam satu ayat, kecuali di ayat 18 surah Al-Hasyr dan ayat pertama di surah An-Nisa. Tidak saya cantumkan di sini karena out of context. Ya. Jadi dari sekian banyak perintah takwa yang Allah turunkan secara lugas, ittaqullah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Di sekian banyak ayat dalam Al-Quran tidak ada perintah takwa yang Allah ulang 2 kali di dalam satu ayat yang sama, kecuali di ayat 18 surah Al-Hasyr dan ayat pertama dari surah An-Nisa. Ya. Ayat pertama surah An-Nisa tidak saya temukan di sini, saya ulangi sekali lagi karena out of context. Ayat pertama surah An-Nisa itu bicara tentang pernikahan, ya, tentang menjaga keturunan, tentang pentingnya menjaga dan memelihara keturunan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi dibuka dengan ittaqu rabbakum, itu dengan wattaqullaha. Ya, ittaqu rabbakum wattaqullaha, itu di ayat pertama surah An-Nisa. Nah, itu ayat pertama di mana Allah mengulang 2 kali perintah takwa secara tegas, secara sharih, secara lugas dengan fi'il amr. Ada di ayat pertama surah An-Nisa bicara tentang apa? Pernikahan dan menjaga keturunan. Nah, ayat yang kedua itu adalah ayat ini. Ayat yang jadi favorit saya dalam Al-Quran. 18 Al-Hasyr. Ayat ke-18 surah Al-Hasyr. Wahai orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan, melihat lagi ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia persiapkan untuk besok hari. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah. Diperhatikan teman-teman semuanya baik-baik, lihat layarnya ya. Itu ada 2 perintah takwa di sini. Ittaqullah yang pertama, kemudian yang kedua wattaqullah. Ya, sebelum innallaha. Nah, ini ayat begitu kuat. Kenapa? Karena 2 perintah takwa ini mengapit perintah untuk menata masa depan. 2 perintah takwa ini mengapit perintah untuk merencanakan atau memplanning our future, memplanning masa depan kita. Ya. Bayangkan, begitu penting kita menata masa depan kita, sehingga Allah membukanya dengan takwa dan menutupnya juga dengan takwa. Maka mereka yang gagal adalah mereka yang tidak merencanakan masa depannya sama sekali. Atau mereka yang merencanakan masa depan namun tidak dibangun dan tidak dipungkas dengan takwa. Jadi orang yang gagal dalam merencanakan masa depan, orang yang gagal adalah orang yang gagal dalam merencanakan masa depannya, atau orang yang gagal dalam membangun masa depannya dengan takwa dan gagal memungkasnya dengan takwa. Kita sama-sama pernah dengar istilah mereka yang gagal merencanakan, hakikatnya sudah gagal dalam melaksanakan.
Jadi orang yang gagal dalam merencanakan, dia sudah gagal dalam mengeksekusi rencana-rencana hariannya. Apalagi mereka yang gagal merencanakan masa depannya dengan takwa, maka dia akan susah sekali menutup rencananya dengan takwa. Gitu teman-teman semuanya ya. Nah, kalimat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Ini mengandung dua unsur. Ya, mengandung dua unsur. Pertama, menengok kembali masa lalu kita. Ya, yang pertama ini teman-teman semua catat baik-baik, melihat mengevaluasi masa lalu kita. Amal soleh apa yang sudah kita kerjakan? Amal buruk apa yang sudah kita kerjakan juga? Karena kita tidak bisa menata masa depan kita, merapikan masa depan kita, merencanakan masa depan kita dengan matang kalau kita tidak mengetahui jati diri kita itu siapa. Jati diri kita siapa itu ditentukan, dinilai, dievaluasi berdasarkan apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, ini sekedar sharing ya, Ustazah semuanya, teman-teman semuanya, saya sekedar sharing. Saya jujur setiap tahun itu rutin melakukan resolusi, bikin resolusi itu saya rutin di tanggal 30 sampai tanggal 2 Januari. Jadi tanggal 30 Desember sampai tanggal 2 Januari saya rutin melakukan resolusi. Sejak sebelum menikah, sejak sebelum masih sendiri gitu ya. Sejak masih sendiri, masih single lillah ya. Masih single lillah sampai sekarang sudah menikah. Gitu. Jadi saya rutin pasti itu tanggal 30 Desember selama 4 hari. Jadi 30 dan 31 Desember, kemudian tanggal 1 dan tanggal 2 Januari. Ya. Saya rutin bikin resolusi tahun ini apa yang akan saya achieve, apa yang akan saya raih, apa yang akan saya lakukan. Nah, 2 hari 30, 31 saya gunakan untuk melakukan recall. Recall itu recall memori. Selama setahun terakhir apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah achieve, what I have done, apa yang sudah saya capai, yang saya lakukan di tahun yang lalu, gitu. Nah, ini bagian dari wal tanzur nafsun, dia melihat dirinya. Ya, dia melihat dirinya. Di tahun 2022 misalnya, ini contoh ya. Contoh. Saya ngukur adakah target saya tercapai begitu ya. Adakah target yang saya canangkan di awal tahun 2022, perpindahan 2021 sampai 2022, awal tahun 2022, apakah target-target saya itu tercapai? Gitu. Apakah saya on the track, di atas tracknya, di atas track yang sudah saya canangkan sendiri di awal tahun 2022? Saya temukan ternyata tidak on the track 100%. Ya, tidak on the track 100%. Tetapi ada achievement yang tidak saya canangkan namun tetap menghantarkan saya kepada tujuan saya. Jadi tidak on the track yang saya canangkan, tapi on the track yang Allah atur, dan itu sama-sama mencapai, menghantarkan saya kepada tujuan yang ingin saya inginkan gitu. Yang saya inginkan. Contohnya, misal di tahun 2022. Ini mah kita sharing aja ya teman-teman ya, sharing. Saya merencanakan di tahun 2022 itu apa ya? Saya kemarin udah buat tulisnya, Ustazah ya, teman-teman semua saya lihat. Saya awalnya pesimis ya, tahun 2022 kayaknya habis waktu buat leha-leha ya, habis waktu buat sia-sia dan seterusnya. Ternyata enggak juga, subhanallah. Allah punya rencananya. Ya. Ternyata banyak juga achievement yang diingatkan sama istri saya begitu.
Oh enggak, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Di antaranya adalah saya, ini tolong simak ya, ini sharing aja ya, sharing teman-teman. Di antaranya adalah saya punya target untuk bisa eh, talaki Al-Quran lagi, begitu. Di tahun 2022 itu saya pengen talaki Al-Quran lagi. Subhanallah, di bulan November 2022 saya dipertemukan dengan guru saya. Dengan guru saya yang 17 tahun lalu saya setoran ke beliau. Jadi 17 tahun lalu ketika saya masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, itu saya sekolah dulu di Kudus, Jawa Tengah, pesantren. Saya sekolah di sana 17 tahun yang lalu, bayangkan 17 tahun yang lalu. Saya sekolah di sana, setoran di pondok pesantren Janbul Quran punyanya Hadratu Syekh Mbah Arwani Kudus, ya Muhammad Syekh Mbah Yai Muhammad Arwani Kudus. Ya. Saya setoran Quran di sana tidak selesai. 17 tahun lalu itu nggak selesai hafalan saya. Jadi cuma sampai juz 20. Nah, di tahun ini, di tahun 2022, 17 tahun kemudian, saya bertemu dengan guru saya yang alhamdulillah masih hidup. Ya, saya datang ke beliau, saya sowan ke beliau, saya sampaikan, Ustadz, saya sekarang bulan-bulan ini sedang tinggal di kota Pati dan kota Kudus. Di Jawa Tengah. Saya sekarang tinggalnya di Pati. Domisili saya sekarang di Jawa Tengah, teman-teman semua. Saya mohon izin, saya pengen mengulang lagi setoran saya di tahun 2003-2004 ya, atau 17 tahun yang lalu yang tidak sempat saya selesaikan. Begitu. Jadi cuma sampai juz 20 doang waktu itu. Akhirnya saya datang lagi di tahun lalu 2022 November. Begitu. Lalu saya sampaikan niat saya dan beliau menerima dengan tangan yang terbuka. Silakan. Ya. Saya bilang niat saya adalah membaca Al-Quran kembali, mengulang hafalan Quran lagi 30 juz dari awal sampai akhir. Ya, itu posisi saya sudah seperti ini, gitu. Posisi saya sudah seperti ini. Ya, dengan tadi dibacain macam-macam lah di CV-nya itu. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah capaian yang spesial, tidak. Bagi saya yang spesial adalah adanya catatan-catatan itu mendorong saya untuk tetap hidup bersama Al-Quran, apapun kondisinya, sedang dimanapun. Akhirnya saya datangi guru saya itu, saya sampaikan niat saya bilang niat saya ingin setoran 30 juz lagi adalah menghadiahkan khotaman ini untuk pahalanya saya kirimkan untuk walid saya, untuk orang tua saya almarhum Ustaz Mutamimul Ula, Bapak gitu ya, saya biasa manggil Bapak. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk meresmikan sanad saya nyambung ke Mbah Yai Muhammad Arwani Al-Qudsiyah ya, Mbah Arwani Kudus. Fadal kata Ustaz saya. Akhirnya saya setoran lagi dari awal. Dari awal lagi. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Subhanallah. Berkahnya begitu terasa ya. Sampai sekarang. Saya kembali semangat lagi, saya kembali tercharge lagi, ya hafalan saya lebih tertata lagi, ya. Dan saya merasa lebih tersambung lagi dengan Bapak, ya, lebih memiliki ikatan yang lebih kuat lagi dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena saya berhasil menyelesaikan cita-cita almarhum Bapak di tahun 2021 yang belum selesai. Dimasukkan ke pondok pesantren Quran untuk anak-anak di Kudus, namun tidak sempat selesai 30 juz. Saya sudah pindah ke Jakarta. Saya di Jakarta. Namun karena saya tidak selesai di situ, saya tuntaskan kemarin di tahun 2022. Nah, itu saya tulis tuh di refleksi. Jadi wal tanzur nafsun ini adalah apa? Refleksi. Teman-teman tidak bisa merencanakan resolusi tahun ini tanpa melihat refleksi di tahun yang lalu, dan itu saya tuliskan di situ. Refleksi menyelesaikan cita-cita Bapak, memasukkan saya ke pondok pesantren Al-Quran di Kudus ya, untuk menyetorkan 30 juz gitu. Nah,
Itu jadi salah satunya. Itu jadi salah satu wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Nah, ini adalah unsur yang kedua. Barulah kita bikin resolusi. Apa nih? Apa nih berikutnya? Di tahun 2003 apa nih? Setelah saya punya tambah satu lagi sanad ya Mbak Arwani Kudus misalnya. Apa yang akan saya lakukan dengan sanad ini? Gitu. Tentu hal yang pertama kali terpikirkan di benak saya adalah menyelaraskan sanad Mbah Arwani Kudus ini dengan sanad para masyayikh kami. Sanad para masyayikh yang saya dapatkan dari Libya, sanad para masyayikh yang saya dapatkan di Madinah, ya dari Mesir, dari Madinah. Saya selaraskan dan ketemulah apa resolusinya. Di tahun 2023 ini saya targetkan untuk menyelesaikan hafalan matan Syatibiyah dari bait pertama sampai bait 1179. Matan qiraat sab'ah Syatibiyah. Sudah ongoing, sudah mencapai bait 490. Ya, 490 bait dari bait awal muqaddimah sampai pertengahan bab farsh suratil Baqarah. Begitu. Subhanallah, 3 hari lalu, ya, subhanallah 3 hari lalu saya ke Medan ya. Saya ke Medan pekan lalu, kemudian 3 hari lalu ketemu oleh seorang masyayikh asal Suriah yang hari ini mengajar di sekolah tinggi ilmu agama Imam Asy-Syafi'i Cianjur ya. Namanya Syekh Ahmad Al-Kannas. Syekh Ahmad Al-Kannas ini beliau adalah murid dari Syekh Bakri Tarabishi dan Syekh Khalid Barakat. Kedua gurunya ini itu pemilik sanad tertinggi, sanad Quran dan qiraat tertinggi di dunia. Apalagi Syekh Bakri Tarabishi. Saya bertemukan sama Allah Subhanahu wa taala oleh Syekh Ahmad Al-Kannas ini yang berguru kepada Syekh Bakri Tarabishi di Medan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Tanpa ada perencanaan sebelumnya. Saya cuma tulis di resolusi saya. Saya ingin menyelesaikan. Ketemu di sebuah acara di Medan, saya menemani beliau, dipertemukan sama panitia, saya dipasangkan sama beliau. Saya menjadi juru tulis apa yang beliau terangkan ketika daurah sanad Al-Fatihah, daurah Quran atau Al-Fatihah bersanad, saya jadi juru tulisan beliau. Selesai majelis, saya sampaikan niat ke beliau. Syekh, mungkin nggak setelah acara selesai ini, Anda punya waktu kosong. Kata beliau, tafadhal Sidi, tafadhal. Silakan Anda mau apa? Saya ada waktu kosong. Saya bilang, ya Sidi, mohon izinkan saya murojaah bait Syatibiyah, murojaah hafalan Syatibiyah saya. Akhirnya sepanjang perjalanan pulang dari tempat acara sampai penginapan beliau, sampai 1,5 jam lebih di penginapan beliau, saya diizinkan setoran murojaah matan Syatibiyah. Ya, dari bait 1 sampai bait 270-an. Ya, dari bab muqaddimah sampai bab ahkamin nunis sakinah wa tanwin. Bab ahkamin nunis sakinah wa tanwin. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di cerita ini? Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kunci untuk kita membangun resolusi kita ma qaddamat lighad adalah wa tanzur nafsun. Ya, wa tanzur nafsun. Kita melihat dulu apa nih yang sudah kita lakukan. Kita evaluasi dulu. Evaluasi capaian dan juga target-target yang tidak tercapai gitu. Hal-hal yang kita inginkan di tahun lalu terjadi namun tidak Allah izinkan terjadi. Begitu. Sisanya kita serahkan sama Allah, ittaqullah wattaqullah. Biarkan Allah yang bekerja. Biarkan Allah yang bekerja. Allah kirim tentara-tentaranya untuk mempertemukan kita dengan target-target kita. Gitu. Baru semalam saya di perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Saya di perjalanan dari Jakarta ke Semarang kurang lebih sekitar 9 jam di atas bis. Saya chattingan sama guru saya, Syekh Abdullah Al-Jarullah. Guru yang memang saya mulazamai sejak tahun 2020. Seorang mukri, mudaris Quran dan qiraat di Masjid Nabawi di Madinah. Saya sampaikan ke beliau. Beliau mengirim kepada saya satu video potongan ceramah beliau. Ya.
berjudul Khamsu Marasim Al-Ada Al-Qur'aniyah. 5 ukuran bacaan Al-Qur'anmu itu dianggap mutkin. Ya. Saya sudah tulis tentang itu di buku saya. Nah, beliau sampaikan itu di videonya. Gitu. Saya sampaikan ke beliau, Syekh, alhamdulillah saya bla 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 gitu. Saya bilang, saya insya Allah tahun ini fokus untuk menyelesaikan Syatibiyah, mohon doanya. Saya bilang, da'watukum li la'allallaha yuyassir li hifdz Syatibiyah bikamiliha. Saya sampaikan. Kemudian beliau berdoa. Beliau senang sekali ketika saya sudah fokus, ketika saya sudah meluangkan waktu sepenuhnya untuk Al-Quran. Meluangkan waktu sepenuhnya untuk Al-Quran, beliau senang sekali. Kemudian di saat itu juga, beliau posisinya sedang ada di Madinah, beliau menuliskan teks yang saya tampangkan ini, teman-teman bisa baca dalam bahasa Arab ini ya. Itu langsung untuk saya. Ya, langsung untuk saya. Subhanallah, saya semalam tuh sampai nggak bisa tidur. Mikirin, ya Allah, betapa hebat ya, betapa luar biasa guru kami ini ya, Syekh Abdullah Al-Jarullah. Saya biasa memanggil beliau Syekh Jarullah. Syekh Abdullah Al-Jarullah, seorang doktor di bidang qiraat, di bidang ulumul qiraat, dan juga seorang dokter spesialis family medicine. Luar biasa, saya curhat begitu aja ya. Saya curhat begitu saja di chat itu. Ya, di WA. Dia balasnya begini sama beliau, Masya Allah. Ya, beliau nasihat, ini nasihat buat saya. Kemudian di forward ke salah satu asisten beliau. Kemudian dibuatlah teks yang lebih rapih gitu ya, diterjemahkan. Al-Haqiqah, nah ini nasihat beliau. Nah, ini saya kesempatan malam ini saya ingin sampaikan lagi nasihat ini kepada teman-teman semuanya. Ya, sangat relate sekali dengan teman-teman semua ya. Apalagi tema kita 2023. Adakah Al-Qur'an dalam resolusimu? Apa nasihat beliau? Ya, al-haqiqatu annal Qur'ana lil awfiya'il 'amilina bihi. Hakikatnya, kebenaran yang sesungguhnya, annal Qur'ana, bahwa sannya Al-Qur'an, lil awfiya al-'amilina bihi. Al-Qur'an buat orang-orang yang loyal, buat orang-orang yang mengamalkan isinya, huwal mustaqbalu wal hayah. Ya, huwal mustaqbalu wal hayah. Al-Qur'an buat orang-orang yang senantiasa loyal dengannya, ya. Yang senantiasa beramalnya adalah masa depan yang sesungguhnya. Huwal mustaqbal, dia adalah masa depan yang sesungguhnya. Wal hayah, Al-Qur'an adalah kehidupan sejati. Wal hayat, tidak ada masa depan, maksud dari kata huwal mustaqbal, tidak ada masa depan yang bahagia tanpa ada Al-Qur'an di dalamnya. Maksud dari wal haya, tidak ada kehidupan yang sempurna tanpa ada Al-Qur'an di dalamnya. Ya, wa huwal falah, dan Al-Qur'an ini adalah hakikat keberuntungan, kemenangan. Tidak dikatakan satu proyek berhasil, satu proyek kehidupan apapun berhasil. Baik itu proyek pribadi, proyek kantor, proyek yayasan, proyek bisnis, tanpa ada Al-Qur'an di dalamnya. Harus ada Al-Qur'an di dalamnya. Wa huwan najah, dan dia adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Capaian-capaian yang diraih tidak sempurna indikatornya sebelum ada keterlibatan Al-Qur'an di dalamnya. Ini nasihat Syekh Jarullah buat saya yang sekedar sharing, ternyata dipanjangin nasihatnya sama beliau. Sama beliau forward lagi ke berbagai macam grup gitu. Wa huwa syifa'u wad dawa. Al-Qur'an ini adalah kesembuhan, asy-syifa. Ya, wad dawa, dan dia adalah obat. Jadi kita bisa mengobati diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Berkenaan dengan ini nanti akan saya cerita kisah lain tentang penyembuhan ini. Masya Allah, saya baru baca tadi sebelum Isya. Saya dengar ceramah luar biasa, kisah nyata, nanti akan saya ceritakan. Wa huwa syifa'u wad dawa wa huwal mubtagha wal muntaha. Dan Al-Qur'an ini adalah
tujuan yang mesti jadi target paling besarmu. Wal muntaha, target pemberhentian akhirmu. Al mubtagha itu pencarian. Al muntaha pemberhentian. Wabihil kifayah, dan dengan Al-Quran ini Allah cukupi semua kebutuhan dan hajat kita. Wal kafafu, dan dengan Al-Quran ini Allah tahan keburukan-keburukan dalam kehidupan kita itu, memperburuk iman kita. Kejadian-kejadian buruk, peristiwa-peristiwa yang bikin kita sedih, musibah-musibah. Dengan adanya Al-Quran, musibah-musibah, peristiwa-peristiwa buruk itu tidak mempengaruhi keimanan kita, tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Wal muktafa, dan Al-Quran inilah yang akan menguatkan tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mar ribhu wal murbihu. Al-Quran ini adalah sebaik-baik keuntungan, sebaik-baik profit. Ar-ribah itu profit. Ya. Wal murbih, dan barang jual beli yang tidak akan pernah habis, tidak akan expired. Ya, Al-Quran ini selalu dicari sama orang. Dari golongan manapun, dari kelompok manapun, dari latar belakang keluarga apapun, semuanya mencari yang namanya modal Al-Quran ini, al-murbih. Ya. Wa ni'mas sahibu al-wafi. Wa ni'mas sahibul wafi. Dan Al-Quran ini adalah sahabat yang paling loyal. As-sahib itu sahabat al-wafi, itu loyal. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Ketika kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan pernah mengkhianati kita. Tidak seperti teman-teman yang lain yang di luar sana sudah menganggap kita sahabat, kita pun sudah menganggap dirinya sahabat. Namun kadang kita mengkhianati mereka, mereka pun mengkhianati kita. Berbeda dengan Al-Quran. Sekali kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, kita tidak akan bisa berpaling darinya, karena begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kebahagiaan yang Allah simpan dari persahabatan dengan Al-Quran. Wa ni'mal anisu. Al-anis adalah teman duduk. Al-anis itu teman bermain, ya. Teman sejawat, al-anis, ya. Yang bikin kita bahagia. Bukan sekedar teman yang teman duduk, teman semajelis, teman sejawat, tapi teman sejawat, teman duduk yang membuat kita bahagia. Al-uns, al-anis itu teman yang membuat kita selalu tentram, selalu senang, gitu. Nggak ada kata sedih sama Al-Quran. Was-sadiquz zaki, ya, was-sadiquz zaki, dan dia adalah kawan yang tidak ada celahnya. Az-zaki itu suci, tidak ada aibnya sama sekali. Anda cari kekurangan dalam Al-Quran, Anda cari aib Al-Quran, maka yang Anda temukan adalah kekurangan dan aib Anda sendiri. Silakan. Semakin dicari, semakin diteliti kekurangan dalam Al-Quran, yang akan kita temukan adalah makin sempurna itu Al-Quran dan makin kurang diri kita. Makin banyak aib kita. La yatakhalla anka wa la yatakhallafu. Al-Quran ini ketika sudah kau jadikan sahabat, ketika kau sudah jadikan teman dan kawan yang dekat, maka Al-Quran tidak akan pernah lepas darimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu di belakangmu. Ya, tidak akan pernah. Nurun laka fil haya. Al-Quran ini adalah cahaya untukmu. Wahai saih, ya. Ini laka di sini maksudnya saya gitu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Saya jadi nggak bisa tidur semalam itu. Mikirin setiap kata-kata ini gitu ya. Ya Allah, ya. Nikmatnya punya guru ketika kita belajar Quran tuh begitu, teman-teman, ya. Nurun laka, Al-Quran ini adalah cahaya untukmu wahai Bashir, gitu maksudnya, dalam kehidupanmu. Wa anisun laka fil qabri, dan Al-Quran ini adalah nanti teman dudukmu nanti akan buat kamu bahagia di kuburan. Wa syafi'un laka fi arasatil qiyamah, dan Al-Quran ini yang akan memberikanmu syafaat dan pertolongan
pada huru-hara kiamat kelak. Yauma la tughni nafsun an nafsin syai'a. Hari kiamat adalah hari di mana tidak ada satupun orang yang bisa mencukupi dan menjamin orang yang lain. Al-Qur'anu minnatullah. Ya, Al-Qur'an adalah karunia Allah. Wahibatullah. Dan dia adalah pemberian dari Allah. Wa ata'ullah. Dan dia adalah anugerah Allah. Wastifa'un minallah. Al-Quran ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan Al-Quran ini adalah kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Tidak semua hamba-hambanya Allah kehendaki Allah berikan Al-Quran. Faqul bi rabbika, maka Bashir, ya. Ini nasihat buat saya, teman-teman. Saya sampaikan lagi ke teman-teman semuanya. Faqul bi rabbika, maka katakan wahai Bashir, dengan nama Tuhanmu. Ba'dal Qur'ani an ayyi syai'in tabhas. Setelah kamu udah dekat sama Al-Qur'an, apalagi yang kamu cari? An ayyi syai'in tabhas. Wa an ayyi mustaqbalin turid. Masa depan apalagi yang kamu inginkan? Ya. Wa an ayyi mustaqbalin turid. Ini saya sampai ngulang-ngulang kalimat ini, ya Allah. Saya tahun ini udah kemana aja ya. Masya Allah. Ya. Wa an ayyi mustaqbalin turid. Masa depan apalagi yang kamu inginkan kalau kamu sudah dekat sama Al-Quran itu? Apalagi yang kamu khawatirkan gitu loh. Apalagi kamu takutkan nanti masa depanmu. Kalau kamu sudah dekat sama Al-Quran, Al-Quran akan memberikan segala-galanya. Antu ammina wa antadman. Ya. Masa depan apalagi yang kamu inginkan, yang kamu khawatirkan, yang kamu ingin jamin. Ya. Yang kamu ingin jamin keselamatannya. Wa madza turidu an tuhassila wa tajma'a. Apalagi yang kamu inginkan wahai Bashir. Yang ingin kamu hasilkan, karya-karya apalagi yang kamu hasilkan dan yang kamu inginkan. Target-target apalagi yang kamu inginkan. Ba'da tilkal afdali wal maratib. Ba'da tilkal fadaili wal maratib maksudnya ya. Setelah kemuliaan-kemuliaan yang besar itu dan setelah martabah-martabah aliyah ini, setelah kemuliaan-kemuliaan dan posisi-posisi yang tinggi. Ya. Jadi ini nasihat tahun baru teman-teman, nasihat 2023. Masya Allah, tabarakallah. Persis di hari milad kami ya, 10 Januari kemarin itu ya. Tanpa ada rencana begitu. Tiba-tiba saya Allah kirim gitu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, lantas bagaimana teman-teman? Lantas bagaimana kita mengukur? Ya, pertama sebelum kita bikin target, ini kata kuncinya murajaah. Ya, murajaah. Yang pertama adalah murajaah. Oke. Yang pertama adalah murajaah kata kuncinya. Muwadhabah mim. Jadi ini murajaah ini artinya adalah mengulang-ulang, namun dia juga akronim agar kita bisa terus komitmen dengan Al-Quran dalam resolusi kita. Dasarnya adalah mim pertama, muwadhabah, atau artinya rutinitas terus-menerus. Setiap hari tidak boleh ada hari yang lewat kecuali ada Al-Quran di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah riyadatul lisan, melatih lisan, melatih lidah kita agar bacaan makin bagus. Kemudian alif, al-iltizam, berkomitmen mengikat diri dengan Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, jim, dari kata murajaah. Yang keempat adalah huruf jim, jam'ul qalbi, menghadirkan hati setiap kali kita mengaji dengan Al-Quran. Jangan mengaji tapi hati kita tidak hadir di situ. Jangan mengaji namun kita memikirkan yang lain, fokusnya ke yang lain. Lalu yang kelima adalah ain, dari kata murajaah. Ainayatun bil mutasyabihat. Ya. Teliti terhadap ayat-ayat yang mirip, yang mutasyabihat. Ingat-ingat ini di surah apa, di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ada berapa jumlahnya.
kemudian diulang-ulang. Lalu yang terakhir ta, dari kata murajaah. Yang keenam adalah ta'allum minal akhta, belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada salah, kalau ada kekeliruan, itu jangan memperburuk keadaan kita. Ada yang kesalahan, ada yang kekeliruan, itu harus menambah motivasi kita agar semakin baik di hari-hari berikutnya. Nah, ini rencana ya, bikin resolusi apapun, yaitu namanya SMART. Namanya apa? SMART singkatannya. Ini kata para orang-orang HR ini ya, orang-orang HRD biasanya ngasih materi ini, bisa dipraktekkan di dalam capaian apapun, dalam resolusi apapun, dalam target apapun, apalagi di Al-Quran. Singkatannya SMART atau pintar. S, spesifik. Tetapkan rencana yang spesifik dan jelas agar Anda bisa fokus meraihnya. Jangan lupa tetapkan langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Jadi jangan sekedar bikin resolusi 2023 saya pengen hafal Quran. Tapi nggak jelas hafal Qurannya berapa juz, hafal Quran apa namanya, lancarnya berapa persen, kemudian di mana hafal Qurannya, gitu ya, bersama siapa, itu harus spesifik. Jadi jangan menghafal, tahun resolusi 2023 menghafal Al-Quran, gitu, hafal Al-Quran misalnya, itu tidak akan terlaksana. Tapi jadikanlah rencana ini resolusi spesifik, maka dibuatlah rencana yang menjadi seperti tahun 2023 saya ingin menghafal Al-Quran 10 juz mutqin, tilawah dan hafalannya bersama teman-teman di rumah Quran At-Taibah, gitu. Bersama para ustadz dan ustadzah di rumah Quran Taibah, gitu. Itu spesifik gitu. Jadi bukan cuman hafal Quran, enggak, itu nggak akan terlaksana. Lalu yang kedua dari kata SMART adalah M, measurable. Ya, tujuan yang dibuat harus bisa dinyatakan dalam angka, sehingga memudahkan kita saat melakukan penilaian terhadap perkembangan pencapaian tersebut. Apakah ukuran dari tadi menghafal Al-Quran 10 juz mutqin, tilawah dan hafalannya di rumah Quran At-Taibah itu terukur atau tidak? Dalam 1 tahun ada 52 pekan. Ketika menghafal Al-Quran 10 juz dalam 1 tahun, apakah terukur? Ya, apakah terukur? Dalam 52 pekan, kita bisa menghafal 10 juz mutqin, tilawah, dan hafalannya. Apakah itu terukur atau tidak? Kemudian yang ketiga, dari kata SMART, yaitu A, achievable. Buatlah rencana yang realistis sesuai kemampuan menghafal dan keluangan kita. Kita bikin resolusi menghafal Al-Quran 10 juz mutqin, tilawah dan hafalannya di rumah Quran Taibah ya, selama 52 pekan misalnya. Apakah itu achievable gitu? Mungkinkah kita lakukan? Melihat dari kemampuan menghafal dan fokus kita, keluangan kita. Jadi jangan buat resolusi yang kita sendiri itu masih dibuat sibuk dengan resolusi yang sebelumnya. Kita masih fokus sama yang lain. Itu tidak akan bisa achievable, tidak akan bisa kita raih. Lalu yang keempat adalah relevan. Ya, SMART, huruf yang keempatnya adalah R, relevan. Dipastikan rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas hidup kita. Jangan membuat rencana yang tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri, alias luruskan niat lagi. Ya, apakah Al-Quran ini memang sudah menjadi prioritas hidup kita? Atau jangan-jangan selama ini Al-Quran itu tidak jadi prioritas kita. Al-Quran menjadi nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, bahkan nomor akhir. Salah satu cara mengukur apakah resolusi Al-Quran di tahun 2023 kita ini relevan dengan kita atau tidak adalah dengan mengukur aktivitas harian kita. Apakah kita mengawali hari kita
dengan membaca Al-Quran atau tidak. Jika kita tidak mengawali hari-hari kita di program pertama harian kita, itu dengan Al-Quran. Di pagi hari kita bangun sholat subuh, tapi kita nggak pernah baca Al-Quran. Kita baru baca Qurannya nanti siang, nanti sore, ataupun maghrib atau sebelum tidur. Tapi kita punya resolusi menghafal Al-Quran, mungkin 10 juz, tilawah, dan hafalan bersama Rumah Quran Thayyibah. Maka ini tidak relevan. Ya. Yang relevan adalah kita punya resolusi menghafal Al-Quran 10 juz, mungkin tilawah dan hafalannya di Rumah Quran Thayyibah. Dan kita setiap pagi mengawali kegiatan kita sebelum melakukan kegiatan apapun, kesibukan apapun, aktivitas apapun, kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran. Itu baru relevan. Yang terakhir, T dari kata smart, pintar. Ya. Jadi timely. Jadi tentukan batas waktu untuk mewujudkannya. Targetkan apa yang harus dicapai dalam 1 tahun ini. Sampai detail per bulan nih, 10 juz misalnya. Kalau dibagi ke per bulan ada 12 bulan. Maka berarti kurang lebih yang harus kita hafalkan adalah 1 juz dalam satu bulan. Detail gitu. Per bulan. Kalau 1 bulan 1 juz, maka per pekannya berapa halaman. Kalau 1 juz itu ada 20 halaman dan 1 bulan itu ada 4 pekan, berarti 1 pekan minimal kita menghafal dan melancarkan 5 halaman. 1 pekan 5 halaman agar 1 bulan bisa 1 juz. Kalau dalam 1 pekan 5 halaman, maka per harinya berapa halaman yang harus kita hafal dan kita lancarkan. Kalau per bulan 1 juz, per pekan 5 halaman, maka per hari minimal 1 halaman yang harus kita baca dan harus kita lancarkan. Jadi sampai harus seperti itu, harus detail, harus rigid dengan waktu. Jadi nggak bisa kita bikin resolusi bersama Al-Quran, ya udah gitu aja, tidak bisa. Adanya batas waktu membuat kita bersemangat dan tidak malas-malasan dalam merealisasikannya. Gitu. Ya, jadi spesifik, bisa terukur, bisa dicapai, relevan, dan juga dibatasi dengan waktu. Sehingga kita bisa mudah mengevaluasinya. Berapa persenkah nanti di Desember 2023 10 juz resolusi hafalan Quran yang kita canangkan itu berhasil berapa juz? Begitu. Nah, nanti akan jadi ukuran juga di tahun 2024. Oh, ternyata kemampuan saya sebegini. Oh, ternyata keuangan dan prioritas saya sebegini. Oh, ternyata kegiatan saya di awal hari itu begini dan seterusnya. Sehingga tidak ada kata berhenti bersama Al-Quran. Tidak ada kata berhenti bersama Al-Quran. Ya. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Saya sampaikan tadi ada kalimat Al-Qur'anu huwa syifa wad dawa. Saya ingin menutup dengan kalimat itu dengan sebuah cerita yang tadi sempat saya baca, saya dengar ya di salah satu kajian. Ada ini kisah nyata di sebuah forum para masyaikh ya di Jeddah itu, para ulama di Jeddah Arab Saudi. Ada seorang doktorah, ya seorang dokter, ibu-ibu namanya Doktorah Majid, ya Dokter Majid, orang Jeddah. Dia bercerita bagaimana suatu ketika anaknya sakit, sakit parah. Kemudian dia bawa ke dokter. Jadi dia nggak mau ngobatin diri, dia nggak mau mengobati anaknya langsung karena menjaga etika ya kedokteran. Nah, dia sudah mengobati tadinya anaknya tapi nggak sembuh, dia nggak berani ambil resiko. Akhirnya dia bawa ke dokter lain untuk mencari second opinion, gitu. Opini kedua. Dia datang ke dokter. Di dokter yang kedua, Syekhah ini ya, Dokter Majid ini, Ustazah Majid ini,
dikasih resep sama dokternya itu obat-obat yang harus dikonsumsi oleh anaknya, dan dia baca obat-obatnya itu, ketika dia baca resep obatnya, dia temukan obat-obatnya ini keras gitu, obat-obat keras yang punya efek samping yang luar biasa buat anaknya nanti ketika sudah besar. Akhirnya apa? Akhirnya dia putuskan tidak mengambil obat dari resep yang diberikan oleh dokter kedua ya setelah dirinya. Jadi nggak kasih anaknya obat-obat itu karena takut efek-efek kimiawi yang ditimbulkan. Padahal dia sendiri dokter, tapi dia tetap nggak percaya. Akhirnya apa? Akhirnya benar-benar dia balikan lagi anaknya ke rumahnya. Yang dia lakukan, dia buka Al-Quran. Dia buka Al-Quran. Ini kisah nyata teman-teman. Kisah nyata. Langsung cerita langsung orangnya. Nanti kalau tertarik saya kasih link videonya. Dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran setiap hari dengan niat talabus syifa, dengan niat mencari kesembuhan buat anaknya. Setiap hari dia baca, hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak kunjung sembuh. Hari keempat, hari kelima nggak kunjung sembuh juga. Sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, akhirnya anaknya sembuh. Akhirnya anaknya sembuh, pulih. Masya Allah, tabarakallah, yang dia dapatkan bukan hanya kesembuhan, syifa buat anaknya, karena Al-Quran adalah syifa, namun dirinya sendiri, karena setiap hari baca Al-Quran, setiap hari, tidak ada satu hari yang terlewat kecuali memperbanyak baca Al-Quran. Yang tadinya dia niatkan untuk kesembuhan anaknya, subhanallah, dirinya pun jadi hafal Al-Quran 30 juz. Ya, jadi hafal Al-Quran 30 juz. Dia ulang-ulang setiap hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan gitu ya. Emang bakatnya dokter ya, orang pinter gitu kan, bakatnya emang dokter. Jadi ngulang-ngulang sesuatu itu, ya jadi mudah saja ngafalnya. Akhirnya apa? Sekarang, ini kisah 15 tahun yang lalu, atau berapa tahun lalu. Sekarang anaknya yang sakit ini, sudah hafal Quran, dan kemudian menjadi dokter gigi. Ya, mengambil dokter gigi di perkuliahannya, dalam predikat cum laude, imtiaz, mumtaz. Kemudian anaknya, dia sendiri si dokter Majid ini, dokter Ustazah Majid ini, dia sendiri selain menjadi seorang dokter, dia juga menghafalkan Syatibiyah, menghafalkan Durrah, menghafalkan Thayyibatun Nashr, matan-matan qiraat 7 dan qiraat 10. Ya, dia menghafal Quran dengan riwayat dan qiraatnya yang mukhtalifah, yang berbeda-beda, yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Dan dia ajarkan kepada orang lain. Dia menjadi muqri'ah. Ya, dia tidak, awalnya dia hanya seorang dokter ya, dan seorang ibu yang meniatkan thalabus syifa, mencari kesembuhan buat anaknya yang sakit parah. Di penghujung hari Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang jauh lebih besar daripada itu. Allah berikan karunia anaknya menjadi seorang hafal Quran, menjadi seorang mahasiswa kedokteran gigi dengan nilai yang memuaskan, dan dirinya sendiri pun akhirnya Allah mampukan untuk menghafalkan Quran dengan qiraat sab'ah dan qiraat 10. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal timbangan kebaikan buat diri saya sendiri dan juga buat orang tua dan keluarga kami. Bila fisabil haq, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Ustaz Saikhul Bashir atas pemaparannya, yang mana ini isinya daging banget dan banyak sekali pengetahuan baru yang bisa kita simak dari kajian ini. Seperti tadi sangat indah sekali nasihat Syekh atau guru beliau kepada beliau. Berarti begitu sangat menjadi orang pilihan dan orang tercinta bagi gurunya, sampai-sampai nasihatnya benar-benar menyentuh hati. Apalagi tadi kami pribadi sangat terkesan dengan ungkapan tidak ada kehidupan yang sempurna tanpa adanya Al-Quran di dalamnya. Ya, semoga kita semuanya bisa menjadi ahlul Quran, mengawali
awal tahun ini dengan senantiasa bertakwa, kemudian menjadikan resolusi ini tercapai dan mengakhirinya nanti dalam keadaan bertakwa, insya Allah. Syukran Ustaz. Baik, insya Allah masih ada maksimal 20 menit untuk sesi pertanyaan kepada peserta atau teman-teman sekalian. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar dan akan kami bacakan beberapa saja mengingat waktu yang sudah cukup malam. Baik, saya bacakan insya Allah. Pertanyaan pertama dari Rizky Nur Amalia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana apabila kita sudah membuat resolusi menghafal, namun di tengah-tengah ada kendala atau futur, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Ya, ketika sudah punya resolusi, kita pengen hafal Quran, kemudian di tengah-tengah ada futur, ada kendala. Futur itu berarti datangnya dari dalam sendiri, internal. Kendala berarti datangnya dari eksternal, dari luar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, angkat tangan, minta doa sama Allah. Ya, angkat tangan, doa sama Allah. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari 6 sifat jelek. Atau yang biasa kita kenal dengan doa yang kita baca di zikir pagi dan zikir petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari rasa rasa gundah gulana dan rasa sedih. Wa a'udzubika minal ajzi, dan dari rasa ketidakmampuan saya dari luar karena faktor luar. Al-ajiz itu ketidakmampuan karena faktor luar. Wal kasal, ketidakmampuan karena dari internal, dari rasa malas. Jadi kita minta doa sama Allah dulu. Kalau lagi futur, lagi bosan, kita doa sama Allah. Jangan sombong. Jangan sombong. Aduh, bisalah nanti. Ya. Akhirnya apa? Ketika kita nggak doa, kita sombong, kita jadi nunda-nunda. Kita jadi prokes, jadi delay. Gitu ya. Jadi nunda-nunda. Kemudian yang kedua adalah langsung lakukan saat itu juga. Langsung saat itu juga. Ketika saya punya target harian baca Al-Quran setengah halaman. Nambah hafalan baru 2 ayat. Ketika lagi futur, itu tanda nih. Justru saat itulah kita lagi butuh-butuhnya sama Al-Quran. Berbeda sama yang lain. Kalau kita lagi futur main bola, itu ngapain? Istirahat dulu, nggak main bola kan? Tapi kalau kita lagi futur baca Al-Quran, justru kita lagi butuh-butuhnya baca Al-Quran. Memang rasanya sakit. Rasanya itu kayak, aduh, lagi futur kok malah disuruh ngaji. Itulah hakikat obat tuh begitu. Awalnya pahit, namun nanti di akhirnya menyembuhkan. Al-Quran disebut kesembuhan itu sendiri. Al-Quran disebut syifa itu sendiri. Al-Quran itu dalam Al-Quran tidak disebut sebagai dawa. Silakan cari ayat apapun dalam Al-Quran, tidak ada kata dawa. Yang ada kata syifa. Dawa itu adalah wasilah untuk syifa. Obat adalah wasilah untuk kesembuhan. Sedangkan Al-Quran disebut langsung sama Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran langsung kesembuhan. Sehingga ketika kita lagi futur, lagi bosan, ada halangan eksternal, ada dari internal kita sendiri. Baca Al-Quran saat itu juga, jangan tunda-tunda. Rasanya pahit, rasanya susah, rasanya gelisah, namun yakin 5 menit, 10 menit, setengah jam kemudian Anda akan hilang futurnya. Saya sudah lakukan itu berkali-kali dan selalu berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Jadi memang penting sekali ketika kita futur, yang pertama tadi berdoa, yang mana ketika kita merutinkan, apalagi pada zikir pagi, sore, yang sebagaimana kita insya Allah selalu berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Dan kemudian benar juga Al-Quran itu seperti obat ya. Bagi yang awalnya futur, yang awalnya pahit, insya Allah nanti bakal sembuh futurnya. Baik, syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebentar saya bacakan, ini lumayan banyak. Sebentar.
Masya Allah, ini luar biasa nih Ustazah nih, pertanyaannya banyak sekali. Oke, Thayyib. Oke, yang kedua, Bismillah, dari siapa ini? Inisialnya H. Izin bertanya Ustaz, terkait resolusi tadi, apakah bisa disebut dengan resolusi jika sebuah planning atau konsep tidak kita tuangkan dalam sebuah kertas atau ditulis Word, namun sudah kita matangkan dalam pikiran, karena khawatir apa yang kita tuliskan tidak tercapai, malah yang tidak kita tuliskan terkadang itu yang terjadi. Syukran. Ya, jadi dalam salah satu doa yang dibiasakan oleh para guru dan masyayikh kami adalah Allahumma altuf bina fima katabathul maqadir. Jadi ini doa-doa para masyayikh. Ya. Allahumma altuf bina fima katabathul maqadir. Ya Allah, tolonglah lembutkan takdir-takdir yang sudah Engkau tulis. Gitu. Katabathul maqadir. Katabathul maqadir. Perhatikan, katabathul maqadir. Yang ditulis dalam catatan-catatan takdir. Ini menunjukkan bahwa dalam merencanakan kehidupan kita, Allah itu menuliskan semuanya dalam Lauh Mahfuz. Allah menuliskan semuanya. Allah itu kan nggak butuh apapun, ya nggak sih? Allah itu tidak butuh apapun, tidak butuh catatan, tidak butuh malaikat. Lantas mengapa Allah mencatat takdir kita itu di Lauh Mahfuz? Apa? Untuk mengajarkan satu hikmah kepada kita bahwa kita manusia jangan pernah luput untuk mencatat semua yang kita rencanakan. Kalau nggak ada catatan, nggak mungkin nih Rumah Quran Thayyibah ini luar biasa, masya Allah, partisipasi sampai 300 tadi. Atau nanti yang di YouTube ya, subhanallah banyak sekali. Jadi saya kira agak sulit, bahkan mustahil kalau kita punya rencana nggak kita tulis. Saya dari dulu, dari sejak SMP sampai sekarang punya rencana apapun saya tulis. Dan banyak sekali saran-saran dari orang-orang besar. Mereka orang muslim gitu ya. Mereka punya proyek dunia itu. Mereka punya proyek-proyek untuk pergi ke Mars. Mereka punya proyek untuk bikin pesawat tanpa awak. Mereka punya proyek bikin mobil listrik tanpa terjadi. Itu mereka selalu plan di tahun berapa mereka akan lakukan. Mereka sudah plan di tahun berapa mereka akan capai itu semua. Jadi saya kira agak sulit rasanya ataupun mustahil kalau kita punya rencana dan kemudian nggak kita tulis. Adapun nanti kita takut ketika sudah ditulis ternyata nggak tercapai. Maka itu tadi kembalinya ke doa. Allahumma altuf bina fima katabathul maqadir. Ya Allah, tolonglah takdir-takdir yang Engkau tulis di atas Lauh Mahfuz itu sesuai dengan rencanaku, dan perlembutlah ultuf bina, ya Allah, lembutlah sama saya kalau ternyata rencana saya itu tidak sesuai dengan rencanamu ya Allah. Gitu. Ultuf bina ya. Jadi harus ditulis teman-teman ya, harus ditulis. Namun kemudian kembalikan semuanya kepada takdir Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kita kehendaki itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Baik, syukran. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ya mustahil ya kalau nggak punya rencana nggak kita tulis. Nah justru dengan penulisan itu kita bisa menjadi semakin tertarget insya Allah. Dan masya Allah doa yang bisa kami kutip tadi, Allahumma tuf bina fima katabathul maqadir. Semoga kita bisa selalu mengamalkan doa ini. Baik, insya Allah satu pertanyaan lagi Ustadz Afwan. Saya pilih-pilih dulu. Tapi itu yang kita tanya nih, dia cepat ya, karena orang hafiz. Atau dari sini, benar saya pilihkan. Oke, baik, pertanyaan dari siapa ya? Banyak yang bertanya. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang punya masa lalu kelam masih punya kesempatan untuk mendapat karunia dekat dengan Al-Quran, mengingat hafal Al-Quran itu pilihan Allah? Syukran. Ya, jadi
Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad adalah ahli hadis, adalah ahli fiqih, ahli qiyam, ahli ibadah di zamannya. Tidak ada imam yang lebih mulia daripada Al-Fudail bin Iyad. Tidak ada imam yang lebih pintar daripada dirinya, yang paling zuhud, yang paling wara', yang lebih wara', yang lebih zuhud, yang lebih cerdas, yang lebih alim, yang lebih banyak ibadah daripada orang ini, Al-Fudail bin Iyad. Dan saya yakin 70% asatidz dan ustadzah di sini sudah pernah mendengar nama Al-Fudail bin Iyad. Enggak ada yang enggak kenal nama ini. Ya. Kalau kita belajar ilmu hadis, belajar tafsir, pasti ada kalam-kalamnya beliau. Dulu dia adalah seorang perompak. Seorang perompak, penjahat, kelas kakap. Ya, perompak dia. Kerjaannya itu nungguin kerjaannya itu menunggu ada rombongan orang datang ke daerah pegunungan, kemudian dia bersama kawan-kawannya dia rampas semua hartanya dan kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa untung gitu. Jadi orang ini jahat sekali tadinya, jahat sekali. Al-Fudail bin Iyad. Suatu ketika dia melihat di tengah-tengah perjalanannya ada lembaran kertas, ya, ada lembaran kertas di mana lembaran kertas itu ada lafzul jalalah, ada kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Tergeraklah hati dia di tengah kebejatan dia, di tengah kejahatan dia, kefasikan dia, melihat ada sebuah kertas tertulis di atasnya kalimat Allah, tergerak hatinya, dia ambil, kemudian dia bilang, kertas di mana ada kalimat Allah tidak layak untuk ditaruh di atas tanah, tidak layak terjatuh di atas tanah. Dia angkat, dia simpan, dia selamatkan. Tidurlah dia, kemudian dia bermimpi bertemu dengan seorang malaikat yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunimu karena kamu menyelamatkan lafzul jalalah dari kehinaan. Kamu angkat secari kertas tertulis di atasnya lafzul jalalah karena tidak ingin ia terinjak-injak, karena kamu tidak ingin kertas itu terinjak-injak di tanah. Bangun dia dari mimpi itu, dia ceritakan kepada orang lain, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gunakan bakatnya, dia gunakan semua kemampuannya untuk menimba ilmu hadis, menimba ilmu Al-Quran, menimba ilmu tafsir, dan dia imam yang paling zuhud di zamannya. Ada yang bilang ini cerita bukan punya Fudail bin Iyad, ada yang bilang ini cerita punya Bishr al-Harith. Bishr al-Harith. Apapun itu, versi siapapun cerita ini punya Fudail bin Iyad kah atau Bishr al-Harith. Bishr al-Harith juga seorang alim yang zuhud di kalangan tabi'in. Sangat alim, sangat ahli hadis. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Bishr al-Harith. Apapun itu siapakah dia, apakah Fudail bin Iyad ataukah Bishr al-Harith, namun kisah ini kisah nyata dan dicantumkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyahnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa masa lalu kita tidak bisa dijadikan ukuran tentang siapa nanti kita di masa depan. Yang menentukan kita di masa depan adalah kita di hari ini, bukan kita di masa lalu. Jika kita di hari ini memperbaiki amal soleh kita, insya Allah di masa depan kita akan menjadi orang yang saleh. Di masa lalu kita penjahat kah, pencuri kah, mohon maaf, pezina kah, ya, mohon maaf, apapun dosa-dosa tersebut, bahkan orang yang syirik sekalipun, ketika kita di hari ini meminta ampun sama Allah, bertobat sama Allah, insya Allah di masa yang akan datang kita menjadi orang-orang yang hebat. Tidakkah kita membaca sejarah Khalid bin Al-Walid? Tidakkah kita membaca sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tidakkah kita membaca sirah para sahabat Nabi yang di masa lalunya adalah orang-orang yang membunuh orang-orang Islam, orang-orang yang tega menganiaya, yang tega menghunuskan pedang hanya karena masalah sepele. Membunuh orang tuh, darah itu receh buat mereka. Namun karena mereka menentukan hari di mana mereka hidup untuk agama Allah, maka Allah abadikan nama mereka. Bayangkan manusia yang tadinya datang niat untuk menyembelih leher Nabi Muhammad, hari ini terbaring di pemakamannya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkat apa?
berkat kedekatan dia dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Masya Allah sangat banyak sekali nasihat yang bisa kita ambil, dan bahwasanya seperti yang beliau katakan tadi, masa lalu tidak menjadi ukuran untuk masa depan. Buktinya banyak sekali para sahabat yang dulunya bisa qadarullah punya masa lalu yang bisa dikatakan jahat atau buruk, tapi ketika ada niat untuk berubah dan Allah hadirkan hidayah, akhirnya bisa menjadi salah satu sebaik-baiknya manusia. Baik, insya Allah, mohon maaf pemirsa atau peserta sekalian, waktunya sudah habis 3 pertanyaan dan masih banyak pertanyaan. Semoga kita bisa berjumpa di kajian Thayyibah selanjutnya, bisa bersama Ustadz Syaiful Bashir dengan tema-tema yang semoga lebih daging banget. Dan ini insya Allah bagi teman-teman yang membutuhkan rekamannya akan kita upload di YouTube At-Thayyibah. Dan salah satu kesimpulan yang bisa kami ambil pada kajian malam hari ini, bahwasanya untuk tahun yang ini miladiyah ataupun hijriah ya, man tala umruhu, sebaik-baik manusia adalah salah satunya itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Semoga kita di tahun ini menjadi lebih baik dan refleksi lagi dan bisa meresolusikan lagi dan bisa merealisasikannya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada close statement dari Ustadz Syaiful Bashir. Ya. Baik, sebagai closing statement saya bacakan surah Al-Isra ayat 19. Surah Al-Isra 19 Allah mengatakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ayat ini menghimpun 5 perkara. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah usaha, yang keempat adalah tawakal, dan yang kelima adalah sebaik-baik ganjaran. Al-iradah, kita harus punya niat yang baik. Al-iradah harus punya niat yang kuat. Lalu yang kedua, perkara yang kedua, kita harus punya tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Lalu yang ketiga, kita harus berupaya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Wasa'alaha sa'yaha. Bukan main-main usaha kita untuk merealisasikan resolusi kita bersama Al-Quran. Lalu yang keempat, wa huwa mu'min. Kita bertawakal sebagai orang beriman, kita bertawakal setelah kita berusaha. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka kita akan dapat yang kelima, perkara yang kelima, yaitu orang-orang yang nanti usahanya akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapkan tujuan, kuatkan niat. Tujuan kita untuk akhirat, kita berusaha untuk itu, kita bertawakal, insya Allah kita akan menuai hasilnya kelak di akhirat bersama Rasulullah SAW, bersama orang yang kita cintai. Hadanallahu lakum ajma'in billahi fi sabilil haq, in uridu ila al-islaha ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur katsiran Ustaz atas closing statement-nya. Semoga kita semua setelah mengikuti kajian ini bisa lebih bersemangat menjalani hidup, terutama beresolusi dalam Al-Quran. Jadi semangatnya nggak di awal aja, tapi tetap istiqomah terus sampai akhir tahun dan sampai sepanjang hidup kita, insya Allah. Alhamdulillah, baik, sebelum ke penutupan, insya Allah ada sesi foto bersama. Bagi teman-teman yang masih off cam, bisa sambil on cam-nya, dibuka kameranya, insya Allah masih pada bangun teman-teman sekalian, tampakkan muka termanisnya. Jadi malam ini menjadi bukti bahwasanya ya, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, beresolusi atau punya planning baru lagi untuk tahun yang lebih baik. Apalagi masya Allah tak terasa sekitar H-70 kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita harus mulai mempersiapkannya dari sekarang dengan membuat resolusi yang pasti harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Teman-teman sudah pada on cam ya. Nanti saya hitung. Baik. 1, 2, semuanya bisa siapkan ya. Oke, baik, 1, 2, 3. Oke, lagi. Kemudian
Insya Allah nanti akan di-share di YouTube link kajiannya. Sesi perfotonya. Baik, selanjutnya adalah sesi penutup. Sebelum menutup, kami sedikit akan menge-share informasi tentang rumah atau bisa lebih kenal. Rumah Quran At-Thayyibah adalah lembaga sosial dakwah yang bergerak pada pendidikan Islam. Untuk saat ini sudah mencetak lebih dari atau hampir dari 30 hafiz dan hafizah yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, dan mayoritas santri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk itu, untuk menebar manfaat bersama, untuk berinvestasi akhirat, kami mengajak teman-teman sekalian agar mewujudkan impian santri penghafal Al-Quran, agar mereka lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran, dan kita bisa menanam amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Oke, baik, bagi teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi akhirat, bisa berdonasi melalui rekening BSI atas nama Yayasan Thayyibah Ilmu Indonesia. Donasi bisa mulai dari Rp10.000, dan insya Allah manfaatnya sangat menyebar dengan sangat manfaat dan bisa menjadi amal jariah. Baik, syukur atas waktunya. Alhamdulillah, sesi berikutnya yaitu penutup. Mari kita akhiri malam pada hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran atas perhatian teman-teman sekalian, kepada Ustaz Syaiful Bashir, kemudian kepada Ustaz Ikrimah Khairiyah, dan teman-teman sekalian, semoga kita bisa berjumpa di kajian Thayyibah pada bulan berikutnya. Untuk itu jangan sampai left atau meninggalkan grup kajian Thayyibah, dan jangan lupa juga untuk follow medsos Rumah Quran Thayyibah dari Instagram, YouTube, agar tidak ketinggalan update kegiatan menarik di At-Thayyibah. Thayyib, kami selaku MC, mohon maaf apabila selama memadu acara ada kekhilafan. Semoga kita semua bisa menjadi ahlul Quran dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, kita akhiri bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.